Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Dalam video kali ini aku mau bikin sebuah video yang sangat-sangat tidak masuk di dalam konsep konten di channelku ya teman-teman ya. Yaitu tentang kebodohan yang ada di Mobile Legend ya. Kalian pasti tahu dengan game MOBA yang satu ini, di mana permainan Mobile Legend merupakan permainan yang sangat-sangat digemari oleh kalangan masyarakat, baik mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa seperti saya. Ya, saya juga seorang pemain Mobile Legend dan match saya juga sudah lumayan banyak teman-teman, sekitar 6 ribuan match. Dan Mobile Legend itu merupakan game yang banyak sekali kebodohan yang ada di dalamnya. Oke, buat kalian yang sudah sering banget main Mobile Legend, pasti kalian pernah mengalami hal-hal yang pernah saya alami. Oke, maybe ya teman-teman ya. Oke, yang pertama ya, yang menurutku unik di Mobile Legends itu adalah sistem yang ada di matchmakingnya. Jadi ketika kalian main Mobile Legends itu pasti pernah terkena yang namanya dark system ya. Jadi kadangkala kalian, kalau aku kan pemain solo ya teman-teman ya, kadangkala kalian dipertemukan dengan orang-orang yang jago dan kompak dalam bermain, tapi lebih sering dipertemukan dengan orang-orang yang bodoh ya. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang egois dan tidak masuk akal dalam bermain. Ini contoh ya teman-teman ya. Sekarang rankku sudah di Mythic ya. Dan entah kenapa di Mythic itu malah banyak banget bocah menurutku ya. Bocah di sini dalam tanda kutip adalah sifat ya teman-teman ya. Dimana kalau kita request ya, kadang kita request misalnya hero A gitu ya. Kita request dari awal hero A gitu. Dan ada salah satu player yang nggak suka kalau kita pakai hero itu. Kadang jatah ngeban ya teman ya. Waktunya ngeban tuh malah hero yang sudah di request tadi itu di ban teman ya. Itu kan goblok teman gitu loh. Itu kan bodoh gitu loh. Dan ketika orang tersebut ngeban hero yang sudah kita rek, dia malah hahaha, malah seperti itu ya. Dan kita jadi gregetan dan akhirnya kita ikut ngetrol, oke? Dan akhirnya kita kehilangan bintang demi bintang yang harusnya naik, kita malah turun, teman-teman. Oke, itu hanya kebodohan yang sedikit. Kemudian banyak lagi kebodohan yang lain, teman-teman. Contoh ketika kalian main ya. Ketika kalian main, contoh misal kalian menggunakan hero marksman ya. Menggunakan hero marksman itu dituntut untuk tidak mati. Dan kalian tuh harus pinter lah memanfaatkan celah gitu. Jangan sampai kalian tuh diincar oleh musuh ya, karena pasti musuh tuh ngincarnya tuh ya. Kalian harus pinter mencari celah. Dan kadangkala ketika lane kita tuh tidak dibantu oleh teman kita yang lain, kadangkala kita tuh yang dibodoh-bodohin teman-teman ya. Padahal jelas-jelas biasanya di lane, di gold lane tuh biasanya tidak hanya terdiri dari marksman saja, tetapi ada yang namanya hero tank atau roamer. Kita pas lagi sendiri di geng mati, kita hidup lagi, nggak dibantuin lagi, mati lagi, tapi malah kita yang diejek ya. MM-nya bodoh, MM-nya goblok, MM-nya bocil dan lain-lain ya. Itu kan lucu ya teman ya. Ya gimana ya, namanya sendiri itu kan pasti mempertahankan satu lane tuh pasti sulit ya teman ya. Dan teman kita itu tuh nggak menyadari kalau mereka tuh nggak bantu, enggak, tapi malah justru menyalah-nyalahkan ya. Itu juga menurutku bodoh banget. Kemudian ada lagi teman-teman ya. Dia itu jadi pada saat tim kita kalah, itu kan otomatis ketinggalan gold ya teman-teman ya. Jadi gold itu kan per tim. Itu kalau tim kita tertinggal goldnya itu pasti kalah dalam damage dan juga dalam itemnya tuh kalah. Otomatis kalau kalah item, yo damage-nya juga kalah. Nah, kadang-kala begini, ada contoh XP lane, tim musuh itu dalam kondisi menang, tapi mereka tuh sok-sokan ngajain buy one. Sini lu, buy one di XP lane lawan gua, berani nggak? Padahal secara gold dan item aja, tim kita tuh jelas kalah. Yo kalau buy one ya jelas kalah teman-teman. Ya, kalau nggak dibantu ya jelas kalah ya. Namanya juga timnya tertinggal, goldnya tertinggal, otomatis itemnya juga kalah. Ya otomatis damage dari hero kita itu otomatis ya bakalan kalah kalau diadu 1 lawan 1. Ya bisa menang, tapi kan presentasinya sangat kecil gitu loh.
Dan kalau kita nggak berani, itu diejek-ejek ya. Ah, lu nggak berani sini lu. Mana tadi yang bilang? Nah, itu kan bodoh ya temen ya. Padahal jelas-jelas secara matematis saja goalnya kalah ya. Ibarat kita orang miskin, mereka orang kaya, ya jelas kalah kan. Ya gitu loh. Itu contoh-contoh simpel aja temen ya. Kebodohan-kebodohan yang ada di game Mobile Legends ini ya. Kemudian ada lagi teman-teman ya, kemudian berlanjut ke kebodohan yang selanjutnya adalah ketika kita lagi main ya, terutama di rank mythic, di mythical glory maupun mythical honor, itu kadang kalau kita mainnya bodoh ya, kita kan main tuh nggak selalu pinter terus teman-teman ya, apalagi buat yang kalian yang solo player, itu main kalian pasti naik turun, kadang mainnya pinter banget, kadang yo nggak pinter, nah itu pasti seperti itu, pasti setiap player seperti itu. Tapi kadang kalau kita pas mainnya bodoh, ada orang-orang yang bilang begini, lu mitik joki ya, lu mitik joki, lu mitik joki. Lah, kalau emang joki lah, emang kenapa teman-teman ya? Kan joki itu kan pakai uang. Berarti kalau kita ke mitik pakai jasa joki, ya berarti kita punya uang kan? Ya nggak apa-apa, bebas gitu loh. Kadang juga nyambung ke skin juga. Misalnya kita pakai skin yang bagus dan kita mainnya nggak jelek ya teman-teman ya. Nah, itu dibilang skinnya bagus tapi mainnya jelek ya. Skin elit, skill sulit. Nah, bahasanya seperti itu ya. Padahal ketika kita bermain itu ya nggak mungkin ya, kita dewa terus itu nggak mungkin. Karena dalam pertandingan Mobile Legends yang menentukan adalah tim ya. Kalau goal dari tim kita itu, yang lain dari teman-teman kita itu nggak banyak ya, otomatis damage dari kita juga bakalan berpengaruh teman-teman ya. Kan ini game 5 versus 5 gitu, bukan 1 versus 5. Nah, ya jadi tim itu sangat berpengaruh. Berarti kalau ada yang bilang seperti itu, ya berarti dia sendiri sebenarnya mainnya nggak bagus teman-teman ya. Oke, mungkin kalau kalian kurang setuju dengan aku, mungkin bisa tulis di kolom komentar ya, tentang kebodohan-kebodohan yang ada di Mobile Legends. Ini jujur aku kesal banget teman-teman ya, karena habis main dan masuk dark system, 3 match itu nggak sampai 45 menit sudah kalah teman-teman ya. Bayangkan ya sekitar 45 menit lah mungkin, 3 match loh itu. Jadi kalahnya tuh dalam menit-menit yang di bawah 10 menit gitu, udah ancur-ancuran lah pokoknya. Justru di Mythic ini malah banyak kejadian-kejadian seperti itu. Nggak tahu kenapa ya teman-teman ya. Kenapa sistem Muntun tuh terlalu bodoh menurutku juga ya. Kalau kita udah masuk ke dark system, dulu aku punya pengalaman teman-teman. Aku tuh pernah lost streak sebanyak 20 kali. Ya, bayangin. Jadi 20 bintang itu habis ya dalam tempo waktu yang singkat, mungkin hanya 2 hari teman-teman. Karena aku main, kemudian rehat, kemudian main lagi, rehat lagi, main lagi ya, seperti itu. Dan itu tuh kalah terus ya, kalahnya tuh juga bodoh ya. Dalam 10 menit tuh udah ancur-ancuran banget, tinggal menyisakan inhibitor turret gitu teman-teman ya. Dan akhirnya kalah ya, karena dari awal sudah kalah, mau comeback teman kita nggak support ya akhirnya tetap kalah ya, seperti itu. Nah, kemudian kebodohan-kebodohan yang selanjutnya adalah ketika kalian main Mobile Legends dan kalian mainnya jelek, yang dihina itu bukan diri kalian saja teman-teman, tapi akun kita bisa di stalk, kemudian kita bisa dilihat dari daerah mana gitu. Misalnya aku dari daerah Jakarta gitu. Wah, orang-orang Jakarta itu bodoh ya. Jadi yang diejek tuh sampai segitunya gitu teman. Ya nular kemana-mana ya. Kadang juga orang tua kita yang diejek ya. Padahal ini hanya masalah permainan ya. Masalah yang tidak terlalu penting teman-teman ya. Kemudian gini, ketika kalian pas lagi pilih hero teman-teman ya, pas lagi kita milih hero gitu, kadang kalau misalnya kita, nah ketika main aku juga sering teman-teman ya, karena aku akhir-akhir ini tuh lagi sering pakai hero MM, dan hero MM itu enak buat nge-push turret. Nah kadang gini teman-teman, kita tuh kadang objektif ya, pengen nge-push turret, pengen cepet selesai gitu loh. Jadi misalnya kita lagi dapat lord, kan harusnya kita fokus bareng-bareng untuk nge-push lord ya. Nge-push turret maksudnya. Kadang-kadang tuh gini, aneh teman-teman ya. Tim kita itu malah justru berburu kill, atau dalam bahasa game tuh namanya mukil. Ya, padahal yang kita pentingkan dalam sebuah permainan itu kan pasti kemenangan. Dan di dalam Mobile Legends itu menang kalau bisa menghancurkan turret ya.
Tapi kadang kita malah milih ngekill hero. Jadi tidak fokus kepada turret. Padahal kalau kita fokus kepada turret kompak ya, berlima tuh nggak ada yang mati duluan. Kalau kita udah dapet lord, kita bisa nge-push turret itu bisa langsung menang teman-teman ya. Tapi karena ada yang lagi mukil lah gitu. Kadang juga diejek, MM-nya cuman bisa nge-push turret doang ya. Mainnya brawl dan lain-lain. Padahal ya emang tujuan main game Mobile Legends itu kill itu memang penting, tetapi lebih penting kalau bisa kita memang objektif turret, teman-teman ya. Jadi ya rada aneh ya, gimana ya? Wong namanya juga game MOBA 5 versus 5 dan tujuannya bukan ngekill, tetapi adalah untuk menghancurkan turret. Yang ada kalau kita ngekill banyak tapi kita nggak ngancurin turret, pasti di late game nanti akan ke comeback. Karena kalau minionnya gede-gede gitu masuk ke dalam wilayah tempat musuh dan mereka tuh ngekill creep yang gede-gede itu terus, yo mereka jadi kaya teman-teman. Lama-lama gold kita yang tertinggal karena kita nggak dapet creep-creep tersebut. Nah, jadi yang bikin kaya tuh yang creep-creep yang paling belakang gitu, yang gede itu loh. Nah, itu kan bikin kaya itu. Kalau mereka dapat creep gede itu kan otomatis juga cepet kayanya, otomatis kita juga bakalan ke comeback ya. Mesti lord pertama, kita dapat lord pertama, dapat lord kedua, dapat lord ketiga, kita gagal. Ya sudah, lord keempat pasti kita akan kalah. Wis, tak jamin teman-teman ya. Buat kalian yang main solo, aku udah sangat berpengalaman. Pokoknya agar dapat 1 lord, 2 lord, 3 lord kok belum bisa end, mesti habis itu kalah. Karena musuh otomatis akan mendapatkan gold yang banyak. Otomatis ketika kontes lord keempat, pasti musuh yang akan dapat. Mesti tim kita ada yang mati duluan gitu. Nah, otomatis bisa dapat free lord juga. Nah, itu kan ya piye ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa nek wes untuk lord yang pertama, yang kedua itu sebisa mungkin segera di end ya. Segera diakhiri. Jangan mukil, jangan sok jago. Karena nanti kalau pas kalah itu juga sakit hati teman-teman ya. Nah, itu juga aneh ya. Kemudian kalau misalnya kalian main di Mythic, itu kalau kalian mainnya bodoh, itu yang diejek pasti Mythic Romawi ya. Padahal sekarang sistem Mythic itu nggak ada Romawi teman-teman ya. Adanya hanya Mythic biasa ya. Mythic biasa, Mythic Honor, kemudian Mythic Glory. Katanya di atasnya Glory itu sekarang ada lagi. Nah pasti yang diejek itu Romawi gitu. Padahal ketika kita cek profilnya dia, ya dia juga masih Romawi teman-teman. Dia memang pernah glory, tapi kan itu sudah season yang lalu. Nah, kita kan bermain di season ini ya. Jadi kamu pernah glory itu ya sudah lalu gitu loh. Kalau kamu hari ini glory ya itu baru bagus ya. Bisa sama-sama kamu bisa ngejek pemain yang mainnya jelek itu gitu loh. Lah kamu sendiri aja masih Romawi kok. Gimana? Ya. Aneh itu ya. Pernah glory, ya kan kemarin glorynya gitu loh. Hari ini kan juga tetap masih Romawi. Ya podo wae, sama saja teman-teman ya. Ini juga aneh, ini bodoh sekali ya teman. Lu Romawi. Kalau enggak lu glorinya joki. Loh, kalau bisa joki di glory, 1 bintangnya tuh mahal teman-teman. Ya berarti kamu tuh kaya. Berarti orang yang ngejek kamu itu nggak mampu. Ya kan gitu kan mikirnya ya. Ini aneh nih orang-orang ini, Bang. Kebodohan yang selanjutnya, ketika kalian lagi bermain, ya, kalian contohnya menggunakan hero-hero yang ngagetin gitu ya teman-teman. Contoh seperti Eudora atau Saber, nah, yang bisa ngagetin musuh gitulah. Kadang kita tuh diejek sama musuhnya. Ah, lu beraninya ngumpet di rumput doang. Ya. Padahal di map yang ada di Land of Dawn, map Mobile Legends kita itu, memang disediakan yang namanya rumput untuk ngumpet teman-teman. Ya memang ada rumputnya kan. Ya kita kan berarti boleh kan untuk delik di situ kan boleh. Ya, emang kita kan di situ tuh niatnya untuk ngagetin musuh gitu loh teman. Bukan kok beraninya lu ngumpet. Ya, kadang juga kalau kita ngegeng bareng-bareng teman kita gitu, lu beraninya rombongan. Lah kan kita game 5 versus 5 teman-teman ya, bukan 1 versus 1 ya. Kalau kamu mau 1 versus 1 ya silakan main catur. Beda ya. Berarti kalau kalian tidak mendapatkan tim yang kompak yo,
itu adalah derita kalian ya. Kembali lagi ke dark system yang di awal tadi ya. Memang Muntun itu sistemnya seperti itu. Kalau kalian main solo. Jadi kayak pembodohan teman-teman. Kalian pas pertama menang misalnya ya, habis itu game kedua kalah. Habis itu menang lagi, habis itu kalah lagi. Ya, akhirnya sama saja. Tadinya bintangnya 10, selesai ngegame sejam kemudian bintang kita tetap 10, nggak nambah teman-teman. Kalian harus bermain mungkin puluhan sampai ratusan match per season untuk mencapai rank yang kalian targetkan. Ya, jadi harus butuh banyak perjuangan gitu ya. Jadi kalian harus bermain Mobile Legends terus gitu supaya ranknya bisa naik. Ya banyak sih sebenarnya yang mereka tuh jadi nggak konsentrasi sekolah, nggak konsentrasi kuliah, nggak konsentrasi kerja. Bahkan aku juga punya temen yang kalau kuliahnya tuh di stop karena dia ya punya kebiasaan main Mobile Legends ya. Ya sebenarnya nggak salah sih teman-teman ya, itu pilihannya masing-masing. Cuman kalau kita lihat tuh jadi kayak aneh aja gitu ya, lebih pentingin main Mobile Legends. Kecuali kalau kita memang seorang gamer ya teman. Jadi kayak kita streamer di YouTube gitu, subscriber kita banyak dan kita kerja kita dari Mobile Legends dapat uang ratusan ribu tiap hari gitu, ya itu boleh-boleh saja. Ya, aku juga pengen seperti itu teman-teman. Tapi kalau kalian belum punya pekerjaan yang bener-bener bisa mumpuni itu ya jangan main game terlalu banyak teman-teman ya. Itu kan pasti ya gimana ya, kita hidup tuh kan pasti akan berkeluarga, butuh uang dan lain-lain ya. Pasti seperti itu. Jadi kita butuh uang. Jadi jangan terlalu banyak main game teman-teman. Oke, mungkin gitu aja ya di sesi kebodohan Mobile Legends yang bisa aku sampaikan dalam video kali ini. Ini video yang aneh teman-teman, tapi ini adalah suara keresahan dari seorang player solo yang menanggapi kebodohan-kebodohan yang ada di dalam game Mobile Legends ya. Jadi nggak tahu ya teman-teman ya, sifat bocil yang ada di Mobile Legends itu pasti masih ada, dan di rank mythic itu malah lebih banyak ya. Di rank epic itu nggak tahu kenapa tuh yo banyak yang bodoh, cuman mereka tuh nggak terlalu bodoh banget gitu loh teman-teman. Kita nge-rank hero kok malah di ban, nah itu loh, itu kan bodoh banget. Itu kayaknya di epic juga nggak ada yang kayak gitu. Di epic tuh yo cuman mainnya aja bodoh gitu loh. Kalau kalau masalah ban-banan gitu yo, kalau kita nge-rank ya jangan di ban, gimana sih gitu loh. Jangan sok jago ya. Kalau kita nge-ranknya lebih awal yo, kita harusnya bisa ngalah gitu loh. Oh kayak nge-ranknya lebih awal ya wis ben kae wae sik anggo hero kuwi kan gitu toh. Kemudian kalau di Mythic itu juga lebih banyak orang-orang yang seperti itu. Dan menurutku tuh paling enak tuh di rank legend teman-teman. Nggak tahu kenapa dari legend 5 ke Mythic itu cepet teman-teman ya, daripada kalian di epic ke legend atau di Mythic ke mythical glory. Nah itu butuh banyak banget match ya, sampai ratusan teman-teman. Bahkan aku juga sering menemui dalam satu season itu orangnya sudah lebih bermain lebih dari 500 match dan dia belum sampai glory teman-teman. Padahal harusnya kalau kalian mainnya dari epic sampai glory, kalau kalian main solo dan kalian rodok pinter le main itu dalam 200-an match itu harusnya sudah sampai glory teman-teman ya. Bahkan ya bisa di bawah 200 match itu kalian glory itu bisa ya. Karena aku pernah sendiri ngalami matchku tuh cuman 216 match waktu itu ya. Dan aku udah sampai di glory. Sebenarnya belum sampai glory teman-teman. Kurang 1 poin ya. Tapi itu membuktikan bahwa 200-an match itu sudah cukup untuk kalian sampai ke glory. Ya, glory awal ya, bukan glory yang tinggi banget gitu. Karena aku juga nggak punya waktu untuk main ke sana. Untuk mencapai target ke sana. Oke, terima kasih.